Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Dwi Wahyu Kurniawati, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 3 Sekayu. Pengajar praktek saya adalah Ibu Usnita dan fasilitator saya adalah Bapak Susanto. Dalam video ini, saya akan memaparkan tentang tugas modul 1.2 bagian E, yaitu mulai dari diri, tentang diagram trapesium usia dan refleksi. Kemudian, dalam trapesium usia ini, pada masa usia sekolah saya mengalami beberapa kejadian, baik kejadian yang negatif maupun positif, yaitu pada usia SD, 6-12 tahun, tepatnya kelas 3 SD, ketika itu saya berumur 9 tahun, mengalami pengalaman negatif. Kemudian pada waktu SMP, 12 tahun sampai 15 tahun, lebih tepatnya umur 13 tahun, saya mengalami pengalaman yang bernilai positif. Itulah dua peristiwa penting yang terjadi pada usia saya pada saat itu. Saya berusia 23 tahun pada saat lulus sarjana. Dan pada saat sekarang, saya pada usia aktif bekerja yaitu 43 tahun. Kemudian memasuki masa pensiun, saya berumur 60 tahun. Berdasarkan trapesium usia tersebut, selisih usia saya pada saat sekarang dengan kejadian tersebut, yaitu pengalaman ketika saya SD yang mengalami pengalaman negatif, selisih 34 tahun yang silam. Kemudian pengalaman yang bernilai positif ketika saya SMP adalah 30 tahun. Untuk refleksinya, peristiwa positif dan negatif yang saya tuliskan yaitu pengalaman negatif ketika saya berumur 9 tahun di kelas 3 SD, saya mengalami ketidakadilan dari guru mata pelajaran pendidikan jasmani. Beliau tidak pernah memberikan saya nilai yang bagus. Padahal setiap pelajaran beliau saya selalu mendapatkan nilai besar. Ketika ulangan harian dan begitu juga ketika praktek olahraga, saya selalu bisa menjadi pemenang. Sampai saya lulus SD pun nilai-nilai saya masih standar. Beda dengan teman-teman perempuan saya yang lebih cantik. Walaupun mereka tidak bisa atau kurang cakap ketika praktek maupun teori, selalu diberi nilai besar. Nah, untuk pengalaman positif saya ketika saya masih kelas 2 SMP dan pada saat itu saya mengalami sakit sehingga menyebabkan saya tertinggal pelajaran. Saya mendapatkan guru mata pelajaran IPS sekaligus sebagai wali kelas saya yang sangat baik. Beliau selalu membantu saya mengatasi ketertinggalan belajar saya dengan sabar, bahkan selalu memberikan motivasi dan nasihat tanpa menghakimi. Dengan kelembutannya dan cara beliau mengajar sangat menarik dan mudah dipahami oleh kami. Sehingga saya terpacu dan lebih percaya diri dan akhirnya saya bisa mendapatkan nilai yang memuaskan yang sesuai dengan harapan saya dan saya bisa mengatasi ketertinggalan pelajaran yang telah saya tinggalkan ketika saya sakit. Beliau menjadi ibu kedua bagi saya karena pada saat itu saya sekolah jauh dari orang tua karena agar saya dapat pendidikan lebih baik dibandingkan di desa saya. Sehingga beliau jugalah yang menjadi inspirasi saya untuk menjadi guru seperti saat ini. Selain saya, siapa lagi yang terlibat di dalam masing-masing peristiwa tersebut? Pada peristiwa negatif yang saya alami, pihak yang terlibat selain saya yaitu guru PJOK saya di kelas 3 sampai kelas 6 SD yang pilih kasih. Tetapi walaupun begitu saya tetap aktif mengikuti pelajarannya dengan semangat karena orang tua saya mendukung saya dengan seminggu 1-3 kali setelah sholat subuh saya diajak lari sekitaran rumah sebelum bersiap ke sekolah. Begitu juga pada hari libur karena beliau memberikan nasihat untuk tetap optimis dan lakukan selagi mampu.
Tidak boleh putus asa walaupun diperlakukan tidak adil. Tunjukkan kepada gurumu bahwa kamu bisa. Dan beberapa teman-teman yang di kelas yang merasakan hal sama seperti saya. Sedangkan untuk peristiwa positif ketika saya SMP yang saya alami yang terlibat adalah pihak-pihaknya wali kelas saya di kelas 2 SMP yang mengajar dengan sabar, lembut, dan penuh dedikasi tinggi sehingga saya dapat meraih prestasi serta menjadi sumber inspirasi bagi saya. Lalu orang tua yang selalu mendukung dalam belajar dan meraih prestasi dan memberikan motivasi serta apresiasi dalam proses yang saya jalani. Yang ketiga, teman-teman yang di kelas yang selalu antusias dalam belajar dan berteman tanpa melihat perbedaan latar belakang saya yang berasal dari pedesaan. Kemudian, dampak positif dampak emosi apa saja yang saya rasakan hingga sampai sekarang. Yang pertama, pada pengalaman negatif yang saya alami, dampak emosi yang saya rasakan adalah rasa kecewa karena merasa diperlakukan tidak adil. Kemudian sedih karena merasa rendah diri. Yang ketiga, minder karena merasa tidak seperti teman yang diistimewakan. Marah karena merasa terzolimi. Dan benci karena merasa tindakan guru tersebut bukan merupakan contoh yang baik. Kemudian ada rasa dendam di hati karena merasa disingkirkan, kemudian dibandingkan dengan yang lebih cantik. Kemudian pada pengalaman positif yang saya alami, dampak emosi yang saya rasakan yaitu termotivasi untuk menggapai cita-cita. Kemudian merasa bahagia karena punya prestasi. Lebih bersemangat dalam belajar, bersyukur atas anugerah Allah yang berikan. Kemudian rasa kagum pada guru-guru hebat yang mengajar saya dengan sabar dan kelembutan sehingga merasa nyaman dan menjadi panutan serta sumber inspirasi saya. Lalu, momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan masih dapat memengaruhi diri saya di masa sekarang. Sungguh momen-momen yang saya alami di sekolah masih dapat saya rasakan dan masih dapat mempengaruhi diri saya di masa sekarang karena peristiwa tersebut sangat berkesan dan membekas di hati saya, baik peristiwa negatif maupun positif. Hal ini karena pada masa sekolah otak saya sedang berkembang dan mampu merekam dengan baik segala macam peristiwa yang terjadi. Pengalaman positif membuat saya termotivasi dan gigih berjuang sampai saat ini, sedangkan pengalaman negatif menstimulasi otak saya untuk membentengi diri dan selalu waspada sampai sekarang. Pelajaran hidup apa yang saya peroleh dari kegiatan trapesium usia dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik saya, yaitu tidak mudah menyerah dan berputus asa meskipun diperlakukan tidak adil, kemudian belajar menuntun murid secara adil dan bijaksana, menjadi pembelajar sepanjang hayat dengan berprinsip seperti padi, tidak boleh sombong, kemudian mendidik murid dengan kesabaran dan keikhlasan. Menjadi tauladan contoh yang baik dalam mendidik murid dan memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Lalu, bagaimana saya menuliskan nilai-nilai yang saya yakini sebagai guru dalam 1 atau 2 kalimat menggunakan kata-kata guru, murid, belajar, makna, peran. Yaitu, guru mempunyai peran yang sangat penting dalam menciptakan pembelajaran yang bermakna bagi murid. Yang kedua, guru juga berperan sebagai tombak pendidikan dalam menuntun murid dengan pembelajaran bermakna sepanjang hayat. Demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa terus tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.